Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan malam ini masih melanjutkan keterangan dari makalah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Jadi masih panjang penjelasannya ya. Qala musannif rahimakumullah ya. Wala ya'tamidul murid fi suluki hadhil maqamat ala nafsihi. Jadi terkait makalah yang di atas tadi, min alamatil i'timad alal amal, tanda-tanda orang yang berpegang pada amal, nuqsanur roja inda wujudi zalal, yaitu berkurangnya harapan pada saat terpleset. Di sini Syekh Ibnu Ajibah menegaskan, ya, la ya'tamidu, tidak boleh iktimat, berpegang. Siapa al-muridu murid fi suluki hadhil maqamat, dalam perjalanan pada makom-makom ini ya, yaitu makom-makom spiritual ya. Berpegang kepada apa? Ala nafsihi, atas dirinya. Artinya bahwa seorang salik tidak boleh ya berpegang teguh pada kemampuan diri. Misalnya dia masih muda, zikirnya masih kenceng, riyadhahnya masih kenceng, kemudian dia berpegang teguh pada dirinya, saya pasti bisa gitu. Saya pasti ma'rifah. Nah, keyakinan yang demikian ini tidak diperbolehkan. Sebab bisa jadi suatu ketika Allah menunjukkan bahwa ketidakberdayaan diri kita ya, baru sadar, oh iya ya, ternyata ya, anugerah ma'rifah itu tidak bisa dikejar dengan hawa nafsu, apalagi menggantungkan pada kemampuan diri sendiri. Gitu. Oleh karena itu, bagi seorang salik yang diberikan anugerah istiqomah zikir, ya disyukuri. Disyukuri, ini nikmat Allah. Kalau ada salik riyadhahnya kuat, zikirnya kuat, harus dipandang ini semua anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia menjadikan riyadhah dan zikirnya ini sebagai iktimat, sebagai tempat untuk bergantung bahwa sukses dan tidaknya dia menjadi seorang salik untuk ma'rifah itu tergantung dari kesungguhan dirinya. Orang yang menggantungkan semacam ini ya, suatu ketika ya ditunjukkan sisi lain oleh Allah, maka akan muncul kekecewaan, frustasi, semangat ibadah menurun, semangat zikir menurun, semangat riyadhah menurun. Jadi harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai juga punya pemikiran ya sudah kalau semua tergantung Allah, ngapain kita repot-repot zikir? Kalau Allah berkehendak ma'rifah ya pasti ma'rifah. Ini juga salah. Ya, ini terjebak pada Jabariyah. Kalau yang pertama tadi bisa terjebak pada Qadariyah karena merasa dirinya mampu zikir, mampu riyadhah, dan dia menggantungkan kesuksesan saya sebagai salik ya karena kesungguhan saya ini. Ini menjadi Qadariyah. Ini tidak dibenarkan juga. Sebaliknya juga tidak dibenarkan. Ya, semua kan sudah ditentukan oleh Allah. Mau ma'rifah enggak ma'rifah, kalau Allah berkehendak ma'rifah ya ma'rifah. Kita enggak usah capek-capek zikir, kalau Allah menghendaki ma'rifah ya ma'rifah. Ini jatuh pada i'tiqad Jabariyah dan ini juga tidak dibenarkan. Maka i'tiqad yang diperbolehkan bagi para salik yaitu i'tiqadnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Tetap kita riyadhah ya dengan zikir yang istiqomah, riyadhah istiqomah, tapi kita pasrahkan sepenuhnya kembali kepada Allah. Ya, bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan diri kita. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara i'tiqad tadi Asy'ariyah lebih selamat karena ada usaha dan ikhtiar, zikir jalan terus, riyadhah jalan terus, kemudian ini semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Andai diberikan anugerah ma'rifah, ya alhamdulillah itu mutlak rahmat dari Allah. Andai belum, ya sabar, Allah Maha tahu gitu. Nah, berbeda dengan orang yang menggantungkan pada dirinya. Seolah-olah tadi kalau tidak dikasih ma'rifah protes dia. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah capek-capek. Katanya suruh zikir, suruh ngamalin ini semua sudah dilaksanakan. Ternyata enggak juga. Ya, ini salahnya bukan ya pada zikirnya dan riyadhahnya, tapi salah i'tiqadnya. Karena itu perlu diluruskan. Dia perlu mengenal makalah yang pertama, min alamatil i'timadil alal amal nuqsanur ruja inda wujudiz zalal. Itu. Wala ala amalihi, dan juga tidak boleh bergantung dengan amalnya. Ya. Kita tetap sportif, sholat 5 waktu ya harus, ya sholat sunnah ya harus, zikir ya harus, tapi semua itu dipasrahkan kepada Allah. Tidak boleh dibuat sebagai tempat iktimat bergantung. Kan saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, ya, itu tidak boleh. Ya. Wala ala haulihi wa quwatihi, dan juga tidak boleh mengandalkan daya dan kekuatannya. Itu. Saya mampu zikir sekian ribu dalam sehari. Kali sekian hari saya sudah berhasil menyelesaikan zikir sekian ribu. Nah, akhirnya hitung-hitungan. Kemampuannya dibuat hitung-hitungan sama Allah. Kemudian setelah itu minta, menuntut sama Allah. Ya Allah, mana balasanmu? Katanya menjanjikan ma'rifah. Nah, ini sudah tambah su'ul adab ya, karena dia merasa dia bisa zikir sekian ribu itu, merasa itu kekuatan dirinya tanpa mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pertanda ya orang-orang yang masih terhijab dengan amalnya. Wa innama ya'tamidu, dan sesungguhnya seorang salik itu harus berpegang teguh ala fadli rabbihi, atas anugerah Tuhannya. Jadi semua iktimatnya harus
atas anugerah rahmat Allah. Bisa zikir, ya ini rahmat Allah. Bisa istiqomah sholat 5 waktu, ini rahmat Allah. Bisa riyadhah mujahadah, ini rahmat Allah. Bukan saya, bukan kehebatan saya. Jadi semua dikembalikan sebagai min fadlillah, yaitu dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiqihi, dan semua itu sebagai taufik, petunjuk dari Allah. Orang menjadi seorang salik itu ya semata-mata murni taufik dari Allah. Hanya saja proses perjalanannya itu bermacam-macam. Ada melalui pertemanan, ada melalui ya hubungan persaudaraan, ada kalanya melalui jaringan sosial media seperti zaman sekarang. Itu taufik Allah ya akan menuntun seorang hamba untuk berjalan menuju kepadanya. Ya, jadi jangan sampai ya dirinya menjadi salik itu ya karena gara-gara ini tidak, tapi semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah hidayatihi, dan juga karena hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah ya mustahil kita bisa menjadi seorang salik. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya, ini dasar-dasarnya tentang pentingnya seorang salik itu berserah diri kepada Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khirah. Wa rabbuka, dan tu bermula Tuhanmu, yakhluqu menciptakan siapa, rabbuk ma sesuatu, yasha yang berkehendak siapa Tuhanmu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ya sesuai kehendaknya. Wa yahtaru, dan memilih siapa Allah. Memilih hambanya yang menjadi salik bagi Allah sangat mudah. Siapapun itu kalau dikehendaki Allah pasti terjadi. Maka lahumul khirah, dan tidak ada bagi hamba itu ya pilihan sesungguhnya. Semua atas ya pilihan Allah. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, walau syaa, dan jikalau berkehendak siapa rabbuka Tuhanmu, ma fa'alu ya mereka tidak akan melakukannya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah, dan jikalau Allah berkehendak akan menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Ini kalau Allah berkehendak ya, dijadikan satu bagi Allah bisa saja. Tapi kenapa dijadikan beragam? Ini karena ya suka-suka Allah juga itu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu berkehendak akan menjadikan manusia sebagai umat yang satu, Allah berkehendak bisa. Enggak ada perbedaan bisa. Tapi sengaja Allah menciptakan keragaman supaya di situ juga ada perbedaan. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka ya selalu berbeda pendapat. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhanmu. Walidzalika khalaqum, dan karena itu Allah menciptakannya. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sempurna kalimat Tuhanmu. Lam la'anna jahannam, sungguh niscaya akan memenuhi Jahannam, neraka Jahannam, minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia, ajma'ina, semuanya. Terus hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. La yadkhula, ini lan masuk ke mudhari yang artinya nafi. Ya, nafi yang selamanya. La yadkhula, tidak akan masuk
Siapa ahadukum salah seorang dari kalian al jannata surga bi amalihi dengan amalnya. Jadi seseorang tidak akan bisa masuk surga selamanya hanya mengandalkan amalnya. Itu. Qalu mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan juga bukan anda ya Rasulullah. Qala menjawab siapa Rasulullah, wala ana dan bukan aku, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali semuanya itu akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dari hadis ini ya tidak bisa menjadikan sebuah amal itu untuk sebagai alat tukar dengan surga, karena ya tidak seimbang. Bagaimana mungkin wong amal kita ini masih belum murni, belum tulus, ya kok tiba-tiba minta balasan surga. Jadi kalau ditimbang enggak sebanding. Karena itu ketika kita mendapatkan surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Selanjutnya fal i'timadu 'alan nufus. Fal i'timadu maka berpegang teguh 'alan nufus atas jiwa ya. Min alamatis syaqai, dari tanda-tanda celaka. Jadi kalau ada orang menggantungkan kepada keakuannya ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya ya paling soleh, paling baik ya, itu tanda-tanda orang yang akan celaka karena sudah salah ya di dalam iktikadnya, tidak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timad alal amal, dan begitu juga orang yang berpegang teguh pada amal, seolah-olah dengan amalnya dia bisa masuk surga, seolah-olah dengan amalnya dia bisa ma'rifah. Maka orang yang berpegang teguh pada amal min adami tahakkuki, yaitu termasuk orang yang tidak ada keyakinan ya. Bizawali, dengan zawal ya. Jadi orang yang di dalam hatinya tidak ada keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu alal karomati, dan bermula orang yang berpegang teguh pada karomah ya. Ada juga kan salikin yang berpegang teguh pada karomah. Jadi lihat orang punya karomah itu seneng, tergopoh-gopoh, bahkan terpesona gitu. Bahkan iktimat, berpegang teguh. Maka kalau ada orang terpesona dengan karomah kemudian iktimat, berpegang teguh dengan karomah tersebut, wal ahwal, dan keadaan spiritual seseorang, min adami suhbatir rijal, itu pertanda dia tidak ada ya berteman dengan orang yang ahli ilmi, itu ahli ilmu dan ahli ma'rifah. Kenapa demikian? Ya dia masih terpesona dengan karomah. Karomah itu apa? Karomah itu bukan tujuan. Karomah itu ya biasa-biasa aja, nggak perlu elu-elukan dan tidak perlu dikultuskan. Maka orang yang terpesona dengan karomah akhirnya menjadikan karomah sebagai tujuan. Saya ingin sakti ini, saya ingin bisa ke Mekah tanpa naik pesawat, saya ingin ini, akhirnya karomah menjadi tujuan, dan ini juga pertanda dia terhijab. Jadi jangan sampai terpesona dengan ragam karomah yang dimiliki oleh siapapun. Ya, karomah yang dimiliki para wali ya sah-sah aja. Bagi orang yang dicintai Allah punya itu karomah, tapi pandangan seorang murid tidak boleh terpesona dengan karomah itu. Tetap pandangannya harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh belok terpesona dengan karomah itu.
Nah, kalau kok terpesona dengan karomah, pertanda ilmu tauhidnya tidak lurus. Ya, pertanda dia tidak dibimbing oleh seorang guru yang memiliki keilmuan yang lurus. Sebab kalau seorang guru ya tahu muridnya itu banyak yang terpesona dengan karomah, kok terus dikasih karomah terus, ya akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi min adami suhbati rijal, ini pertanda bahwa orang tersebut tidak mendapatkan bimbingan ilmu dari orang yang ahli, ya terutama di dalam ilmu tasawuf itu. Wal i'timadu 'ala Allah, dan berpegang teguh 'ala Allah, atas Allah. Ya, bagaimana kalau berpegang teguh pada Allah? Yaitu man orang tahaqqaqa, yang yakin, siapa man al-ma'rifatah, pada ma'rifah billahi, dengan Allah itu. Jadi kalau iktimatnya, bergantungnya kepada Allah, ya kemudian dia semakin yakin tentang bahwa ma'rifah itu billah. Ma'rifah itu ya dengan Allah, dengan anugerah Allah. Wa alamatul i'timadi 'ala Allah, dan sebagai tanda orang yang berpegang teguh kepada Allah, annahu la yanqusu raja'uhu, ciri-cirinya dia tidak berkurang harapannya, idza waqa'a fil isyan, apabila jatuh dalam kemaksiatan, wala yazidu, dan juga tidak bertambah apa rojaknya, idza sodaro, apabila muncul minhu darinya, ihsanun, apa kebaikan. Jadi ciri-ciri orang yang berpegang teguh pada Allah, dia tidak akan surut harapannya pada saat terpleset pada kemaksiatan, dan juga tidak bertambah GR apabila dia bertambah kebaikannya. Jadi posisinya ya sedang-sedang saja itu. Jadi ini cukup ya bagus sekali ya penjelasan dari Hikam Ibnu Ajibah ini. Au taqulu, atau kamu katakan, la yu'addim khaufu idza sudarat minhu khawlatan kama la jajurja'hu idza waqa'at minhu yaqdudan. Jadi khaufnya juga tidak menjadi besar apabila muncul ghaflah pada dirinya, sebagaimana dia tidak tambah harapannya ketika dia dalam keadaan yaqduh, ya, diberikan kemudahan ingat Allah, itu stabil dia. Qadistawa, sungguh telah sama, khaufuhu, rasa takutnya, wa raja'uhu, dan harapannya kepada Allah, alat dawam, atas selama-lamanya. Li'anna khaufahu, karena sesungguhnya rasa takutnya salik tersebut, nasyi'un, itu muncul, an syuhudil jalal, dari memandang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warja'uhu, dan bermula harapannya salik, nasyi'un, itu muncul, an syuhudil jamal, dari menyaksikan keindahan-keindahan Allah itu. Jadi posisinya sama antara khauf dan roja. Khaufnya tetap dia stabil karena senantiasa syuhudul jalal, memandang Allah yang maha perkasa, yang maha agung. Sedangkan rojaknya juga sama karena dia memandang, yaitu syuhudul jamal, memandang keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajalul haqqi, dan bermula jalalnya al-haq, wa jamaluhu, dan jamalnya al-haq, la yataghayyarani, keduanya tidak bisa berubah, bi ziyadatin, sebab ditambah, wala nuqsanin, dan tidak berkurang. Fakadza, maka demikian itu, ma yang sya'u, tidak akan muncul, anhuma, dari keduanya. Bi khilafil mu'tamidi, berbeda dengan orang yang bergantung, alal amali, atas amal, idza qalla, apabila sedikit amalhu, amalnya, qalla, maka sedikit roja'u, apa harapannya.
Berbeda dengan orang yang bergantungnya pada amal. Kalau amalnya sedikit, dia semakin sedikit harapannya. Wa idza kasura, dan apabila banyak amalnya, kasura maka banyak rojauhu harapannya. Ini jadi kalau orang yang iktimat alal amal, kalau amalnya sedikit dia menurun semangatnya. Kalau amalnya banyak dia semangat naik pula harapannya. Walau fani an nafsihi, andai seorang salik itu fana dari dirinya, wa baqiya bi rabbih, dan kekal dengan Tuhannya, la istaroha man ta'aibahu wa tahaqqaqa bi ma'rifati rohi. Niscaya dia akan dapat istirahat, dapat santai ya dari kelelahan, dan juga memperoleh keyakinan dalam mengenal Tuhannya. Jadi kalau bisa fana bakok itu, seorang salik itu ya bisa istirahat ya, tidak energinya habis untuk mengejar sesuatu yang sifatnya fata morgana ya. Sebab anugerah makrifah itu ya mutlak rahmat dari Allah. Kalau dikejar seolah-olah punya teori harus dikejar dengan amalan sekian-sekian, ya, dia akan semakin ta'ab, semakin lelah. Misalnya sudah ngamalin sekian ribu, ternyata enggak juga, semakin lelah lagi. Tapi kalau dia iktikadnya sudah lurus, ya dia tetap berjalan sesuai dengan amalnya, tidak bergantung dengan amalnya, tetap berharap kepada rahmat Allah, niscaya dia istaroha ya, dia santai, enjoy, tidak ada beban sama sekali. Wala buddha, dan wajib min syaihin kamilin gitu. Wajib bagi seorang syekh yang kamil, yang sempurna. Yahru juga min ta'abi nafsika, seorang syekh yang kamil, yang sempurna. Sempurna dalam pengertian ilmu syariatnya, ilmu thariqatnya, ilmu hakikatnya, ini sempurna. Bagaimana kalau syekh ilmu hakikatnya tok, syariatnya kurang, repot juga. Jadi yang disebut kamil, sempurna, yang meliputi sempurna ilmu syariatnya, sempurna ilmu hakikatnya, sempurna ilmu hakikat thariqahnya. Maka seorang syekh yang kamil itu akan bisa memberikan solusi kepada muridnya, minta abid nafsika, dari kelelahan ya bergantung pada dirinya. Jadi muridnya ini kan ya karena dikasih harapan ya, yaitu makrifah dengan sebuah amalan sekian-sekian, tanpa dibarengi dengan ilmu tauhid yang benar. Akhirnya si murid ya kerja keras ekstra, ngejar target, zikir harus sekian, riyadhah harus sekian. Karena ada target sehingga muncul iktimat alal amal, akhirnya lelah. Sudah ngamalin sekian kok ternyata enggak juga dikasih ma'rifah. Nah, itulah. Bagi seorang syekh yang kamil itu bisa memberikan solusi kepada muridnya yang mengalami kelelahan ya di dalam perjalanan menuju Allah. Karena apa? Iktimat terhadap dirinya, terhadap amalnya itu lebih dominan. Maka perlu dinetralisir dengan berpasrah diri kepada Allah, dan harus diyakini bahwa anugerah makrifah itu rahmat dari Allah, bukan dari kerja keras kita. Sehingga murid menjadi santai. Ya zikir, tapi zikirnya didasari dengan kecintaan. Jadi tidak merasa zikir ini target. Itu. Fa idza nasita nafsaka dzakarta rabbaka. Apabila seorang murid itu mengalami lalai ya terhadap dirinya, maka seorang guru akan mengingatkan untuk mengingat Allah. Qala ta'ala wadkur rabbaka idza nasika.
nasita. Wadkur, dan ingatlah Rabbaka Tuhanmu idza nasita, apabila Anda sedang lalai. Nah, wasababu ta'ab, apa yang menjadi penyebab ta'ab, lelahnya seorang murid? Sudah ngamalin zikir sekian tapi nggak ma'rifah juga, akhirnya lelah. Bisa jadi bisa frustasi ya. Kenapa? Wahuwa dzikrun nafsi, karena dia lebih melihat ke dalam dirinya, tidak bersandar kepada Allah. Wal i'tina'u bisu'uniha wa hudutiha, dan dia juga selalu menggantungkan segala apa yang dilakukan itu kepada dirinya, kepada nafsunya. Wa amman ghaba anha, sedangkan orang yang bisa menetralkan dirinya dari ambisi pribadi untuk ma'rifah, kemudian iktimat alal amal juga dinetralisir, ditiadakan, semua dikembalikan kepada Allah. Fa amman ghaba anha, bisa menetralisir semuanya itu, falayal ko illa rohah, maka tidak ada yang dia rasakan kecuali rohah. Rohah itu jiwanya, hatinya merasakan nyaman dan santai. Tetap zikir, tetap riyadhah, tapi dia senantiasa didasari dengan kecintaan kepada Allah, sehingga zikirnya tidak mengundang kelelahan, tapi justru menambah kecintaan atau kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena iktimat alal amal, iktimat alal nafsihi sudah bisa dinetralkan. Nah, seorang salik yang paling ideal ya tadi, dia zikir yantoh tapi dengan nikmat, dengan enjoy. Tidak dengan paksaan, tidak dengan target, tidak dengan macam-macam. Sebab tadi sudah diuraikan, kalau sampai jiwanya seorang murid itu kelelahan, maka dampak yang paling mungkin terjadi adalah menurunnya semangat, bahkan bisa frustasi. Nah, seorang guru yang min syaikhin kamil, seorang guru yang sempurna ya dalam keilmuannya, baik ilmu syariat, thariqah dan hakikatnya, akan bisa memberikan formulasi ya, ilmu dan zikir kepada murid sesuai dengan kebutuhannya, supaya sang murid ini bisa enjoy, menikmati dengan zikirnya, dan selalu optimis, roja ya, dan khauf ya, itu mengiringi perjalanannya dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini. Jadi ternyata mu'alif ya memberikan solusi ya kepada para murid, ya harus jiwanya dalam keadaan rohah, santai, enjoy gitu, tidak dalam ta'ab, yaitu tekanan maupun situasi yang membuat dia lelah itu ya. Kemudian dikutip ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguh ya telah diciptakan manusia itu dalam keadaan kabad, ai fi ta'ab, yaitu dalam keadaan lelah. Wa huwa khasun bi ahlil hijab, ini dikhususkan bagi orang-orang yang terhijab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kita, baik ilmu dan amal, sehingga perjalanan kita termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini, wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.